wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Amarustami dari kelas 9D. Di video kali ini saya ingin mencari tahu tentang kearifan lokal yang ada di suku Betawi. Namun tahukah kalian apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah warisan budaya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, dan juga filosofi. Kearifan lokal ini diteruskan secara turun-temurun. Beda daerah, beda juga kearifan lokalnya. Dan sekarang saya penasaran nih, kearifan lokal apa sih yang ada di suku Betawi? Mari kita saksikan. Baik semuanya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kearifan lokal di budaya Betawi, mari kita mengetahui lebih lanjut dengan nanya langsung ke narasumbernya. Di sini saya ingin mewawancarai ayah saya sendiri. Mari kita dengar. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau nanya-nanya nih tentang kearifan lokal di budaya Betawi. Jadi di budaya Betawi itu ada apa aja sih yang jadi kebudayaannya atau ciri khasnya? Kebudayaan Betawi itu ada banyak ya, khususnya kearifan lokalnya. Di antaranya ada palang pintu Betawi dan ondel-ondel. Jadi yang terkenal palang pintu sama ondel-ondel. Kalau palang pintu itu kegiatannya atau ciri khasnya tuh kayak gimana sih dan pelaksanaannya kayak gimana? Palang pintu Betawi itu biasanya tradisi dari masyarakat Betawi yang akan melamar calon mempelai wanitanya untuk dijadikan istri. Di antaranya calon mempelai pria mendatangi ke kediaman mempelai wanita dengan membawa jawara mempelai pria dan disambut oleh jawara mempelai wanita. Nah, di situ akan ada ucapan selamat datang dari jawara mempelai pria dan jawara mempelai wanitanya akan menghadang dari rombongan mempelai pria tersebut. Gitu. Jadi jawara yang mempelai prianya itu harus bisa ngalahin yang ada di pihak wanitanya ya, biar dia bisa lewat lah, biar bisa melamar gitu. Oh iya, udah pasti jawara mempelai wanita kalah dengan jawara mempelai pria, karena syaratnya jawara mempelai pria harus mengalahkan dari jawara mempelai wanita. Nah, nantinya kalau sudah menang akan diterima dengan tahap-tahap. Jawara mempelai prianya beradu silat, terus beradu pantun, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh calon mempelai prianya untuk diperdengarkan kepada keluarga dari calon mempelai wanita. Wah, berarti palang pintu itu prosesnya bakal rame banget dong. Oh ya, tapi kan sekarang ini udah jarang ya orang yang nikahannya pakai palang pintu. Itu gimana tuh? Apakah bakal hilang atau gimana? Terus cara ngelestarinnya gimana? Kalau untuk hilang kita harus optimis, kebudayaan tersebut akan tetap lestari. Karena sejak dini kita sebagai orang tua harus memperkenalkan budaya palang pintu ini kepada anak-anak kita yang generasi penerusnya. Minimal dia tahu palang pintu itu seperti apa, budaya Betawi yang harus dilestarikan oleh keturunan berikutnya. Oh, jadi kesimpulannya palang pintu itu juga harus dikenalin ke anak-anaknya yang sekarang, ya betul. Untuk apa ya? Untuk supaya mereka kenal gitu. Memperkenalkan budaya tersebut. Kalau ondel-ondel tuh gimana tuh? Ondel-ondel itu kan boneka yang besar, dia terbuat dari bambu. Dia ada cerita filosofi nggak di balik boneka tersebut? Kalau ondel-ondel ceritanya memang ada sedikit berbau mitos ya, khususnya pada waktu itu kan tahun 1600 Masehi itu kan Indonesia dijajah oleh Belanda yang pada itu VOC, diperintah oleh gubernur dari Belanda. Nah, dia datang ke Jakarta untuk mengambil hasil bumi dari masyarakat Pulau Jawa. Nah, lama-kelamaan kan masyarakat Jakarta itu terpojok, hasil buminya diambil terus-menerus dan mereka berusaha gimana caranya biar hasil bumi kita nggak diambil gitu. Harus karena pada waktu itu orang-orang asing pun masih percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Lalu dibuatlah kayak barongan dari bambu yang pakein barongan dengan muka yang seram, lalu ditaruh di sudut-sudut
tempat penanaman padi atau apa untuk menakut-nakuti dari penjajah tersebut. Dan ternyata berhasil. Itu membuat takut para VOC untuk mengambil hasil bumi dengan mengangkat mitos tersebut yang ondel-ondel ini untuk menakut-nakuti mereka. Seperti itu. Berarti dulu ondel-ondel dikenalnya serem banget ya, nggak kayak yang sekarang yang ditampilin di acara-acara gitu. Berarti itu bisa dikenal sebagai menghindari hal yang buruk-buruk ya? Iya, tadinya itu selain dulu kan masih kepercayaannya sama dukun gitu ya kali ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, pada saat itu orang-orang yang dianggap pada saat itu orang-orang pintar, dia bersemedi atau dia mencari petunjuk, lalu mungkin dapat gambaran seperti itu. Ada juga seperti itu yang berpendapat. Jadi dibuatlah boneka ondel-ondel itu dengan bambu, dipakein kerebongan bahasa Betawinya, lalu diarak keliling kampung, dan ternyata secara kebetulan wabah dari penyakit itu juga lama-lama berangsur hilang. Nah, makanya sekarang menjadi tradisi kebawanya tuh ondel-ondel seperti itu. Timbullah ondel-ondel yang tadinya awalnya seperti itu, tapi dalam bentuk sekarang dimasukkan ke dalam kesenian Jakarta gitu. Berarti kalau diambil kesimpulan dari banyaknya kearifan lokal yang ada di Jakarta, yang ada di Betawi, itu mungkin itu kalau mereka hilang itu emang udah nggak bisa dihindari lagi ya. Tapi perlu adanya pelestarian gitu. Bentuk pelestariannya itu kira-kira kayak gimana? Bentuk pelestariannya seperti tadi, kita mengajarkan ke anak didik kita, ke anak-anak kita, memperkenalkan budaya tersebut agar tetap lestari dan tetap terjaga guna asal-usul Jakarta tidak punah. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video wawancara saya dengan ayah saya terkait dengan kearifan lokal yang ada di budaya Betawi. Salah satunya ya ada palang pintu dan juga ondel-ondel. Jadi mari kita sama-sama jaga kearifan lokal yang ada agar terus terjaga dan tidak termakan zaman. Kota boleh maju, zaman boleh modern, tapi warisan budaya jangan dilupain. Malam-malam main catur, duduk di kursi pala kebentur. Maaf atas segala tutur, soalnya ini video rada ngelantur. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.